Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa. Setiap kesempatan datangnya dari Tuhan. Mari kita bersyukur terlebih dulu. Ya Tuhan, kami kembali mau datang ke hadapan-Mu. Di tengah-tengah kesibukan, pergumulan hidup kami diizinkan untuk sejenak duduk di kaki-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu, dan biarlah kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersamamu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup akan menghidupkan setiap kami, akan membuat kami lebih berhati-hati ketika kami melangkah di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau tetap kudus karena Engkau kudus Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan menegur kami. Kami siap mendengar, berfirman-lah Tuhan. Melalui hamba-Mu yang lemah ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan firman-Mu sendiri di dalam mulut bibir hamba-Mu. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, tema yang akan dibawakan adalah Strong from Home. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan perceraian dari Bill dan Melinda Gates. Diumumkan pada tanggal 4 Mei kemarin bahwa mereka resmi bercerai. Saudara, mereka menjalani kehidupan selama 27 tahun. Saudara, bagaimana pernikahan 27 tahun yang ketika mereka sudah melahirkan 3 anak yang cukup besar, umur 25, 21, dan 18 tahun, dan mereka mengatakan ini anak-anak yang hebat. Berarti keluarga ini nyaris kita katakan kok sempurna sekali. Suami istri ini membangun sebuah yayasan. Yang bagaimana yayasan kemanusiaan ini bernilai puluhan juta dolar. Saudara, kita melihat bagaimana mereka menikah 1 Januari 94, kemudian mereka bercerai 4 Mei 2021. Saudara, menyedihkan bagaimana sebuah keluarga harus hancur di tahun ke-27. Yang mestinya keluarga ini tinggal bertahan mungkin sekian tahun, kita nggak tahu sisanya masih berapa tahun. Karena salah satu mungkin dipanggil Tuhan pulang. Saudara, kita waktu menikah, kita tidak pernah tahu kapan kita dipisahkan oleh maut. Karena maut itu ada di hadapan kita. Bisa setiap saat kita menghadapi maut itu. Jelas Allah membenci perceraian. Oleh karena itu, saudara, mari kita berhati-hati. Ketika kita memulai sebuah keluarga, pasti karena kita jatuh cinta. Jatuh cinta sudah selesai. Karena setelah itu kita akan bangun cinta. Ketika kita jatuh cinta, pasti karena dia baik, karena dia cantik, karena dia pengertian. Karena kami saling mengasihi. Tetapi ketika bangun cinta, apa yang terjadi? Yang harusnya sekalipun dia melukai saya, sekalipun dia mengkhianati saya, sekalipun dia jatuh, saya tetap mengasihi, saya tetap mau mempertahankan dan berjuang keluarga ini. Saudara, ingat, di dalam keluarga, di dalam payung otoritas Anda itu ada kehadiran anak-anak. Ketika saudara berpisah, artinya anak-anak juga ikut berpisah. Berpisah dengan salah satu daripada orang tuanya. Karena kan tidak mungkin anak dibagi 2. Dia harus memilih ikut papanya atau ikut mamanya. Saudara, ketika dia harus memilih, padahal dia hadir ke dalam dunia karena ada papanya, ada mamanya.
Bagaimana dia harus memilih satu kondisi yang tidak mudah bagi anak. Jadi ibaratnya pernikahan itu seperti dua kertas yang dilem jadi satu. Lalu ketika terjadi perceraian, kertas ini mau dipisahkan kembali. Yang tadinya sudah melekat kuat karena ada lemnya, mau dipaksa untuk dipisahkan. Pasti yang terjadi adalah kerobekan. Setiap perceraian merobek hati anak-anak Anda. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita bercerai karena kita ingin menyelamatkan anak-anak. Tidak ada perceraian yang menguntungkan. Saudara, bagaimana tingkat perceraian di China? Pandemi ini saudara memang membuat begitu banyak keluarga-keluarga itu kembali bersatu karena harus dipaksa lockdown di dalam satu rumah. Tetapi herannya justru ketika mereka lockdown, mereka jadi berpisah, bercerai. Di kabupaten ada satu, di Bandung ada satu kabupaten Soreang, di sana terjadi antrean yang mengular karena orang-orang ingin menggugat cerai. Rupanya satu hari itu bisa masuk 700 sampai 800 berkas gugatan perceraian. Saudara, ini menjadi aneh, kenapa di masa-masa pandemi yang harusnya keluarga semakin bersatu, tetapi yang terjadi keluarga ini bercerai-berai. Mereka mengatakan alasannya adalah ekonomi. Tapi sebenarnya pandemi ini memperlihatkan kita bahwa kita sudah ada penyakit sebelum pandemi terjadi. Cuman penyakit itu tidak kelihatan. Penyakit di dalam emosi, di dalam komunikasi, di dalam interaksi, di dalam relasi. Dulu sebelum pandemi mungkin kita jarang ribut, jarang tengkar. Karena jarang ketemu. Bagaimana suami istri pulang malam hari sudah lelah, capek, tidur, besok pagi sudah sama-sama keluar lagi. Enggak sempat untuk bertengkar. Begitu sekarang lockdown di rumah, ketemu 4L, lu lagi. Kita melihat kesalahannya, kelemahannya, seolah-olah lebih banyak. Dan di situ kita punya alasan untuk mengatakan, ya, kami sudah tidak bisa bertahan lagi. Kami akan mengakhiri keluarga ini. Saudara, kenapa Anda menyerah? Tuhan tidak menyerah untuk hidup kita. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap kasih kita kesempatan untuk bangkit lagi. Untuk bangun lagi, berjalan lagi bersama Dia. Kenapa saudara? Ketika ada orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara cintai. Dan saudara mengatakan, saya sudah tidak tahan lagi. Saudara, kekuatan kita datangnya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Karena badai kehidupan bisa setiap kali datang. Tidak terduga, tidak dapat dihindari. Mungkin kita juga tidak dapat mengatasi. Karena badai itu terlalu besar. Saudara, makanya kenapa ketika orang menikah dikatakan selamat menempuh hidup baru, selamat memasuki bahtera kehidupan. Saudara, waktu bahtera ini berjalan di tengah-tengah laut, enggak ada berjalan saudara, berlayar di tengah-tengah laut. Saudara, apakah ada jaminan bahwa tidak pernah akan adanya badai? Badai itu bisa datang. Bisa yang ringan hingga yang berat. Tidak terduga. Tapi pastikan ketika kapal itu, bahtera itu mulai bocor. Seluruh anggota di dalam kapal itu harus menutupi lubang demi lubang. Jangan sampai air masuk dan menenggelamkan kapal itu. Jadi saudara, dari mana kekuatan kita? Kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang sanggup mengatakan kepada badai, kepada angin, kepada topan.
diamlah, tenanglah. Saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala persoalan rumah tangga Anda. Tapi kalau itu diizinkan, karena Dia mau kita kuat di dalam Dia. Kita kuat menanggung segala hal, segala yang sulit, segala yang susah dan menderita. Bukankah di dalam perjanjian pernikahan dikatakan sekalipun di dalam kondisi senang atau susah, baik sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin. Saudara, tentunya ketika kondisi sehat, kaya, baik, pastilah setiap orang bisa menghadapi. Tapi kalau kondisinya sakit, miskin, susah, saudara, memang tidak mudah. Tapi ujian di dalam pernikahan adanya ketika kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kondisi lancar, aman, siapa sih yang gak kuat? Pastilah kita bisa melaluinya. Bagaimana ada musim-musim di dalam kehidupan Anda ketika musim itu menjadi musim kering, menjadi musim dingin. Tapi Anda harus melewati, karena tidak lama lagi akan datang musim semi. Enggak selamanya kok penderitaan itu betah dan berlama-lama dalam kehidupan kita. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Tapi apakah kita bisa bertahan sampai akhir? Saudara, kenapa kekuatan itu adanya dari rumah? Tema kita strong from home. Di mana sih home-nya Anda, saudara? Home itu sering kita dengar home sweet home. Enggak pernah kita dengar house sweet house. Banyak rumah itu sweet, indah. Tetapi belum tentu suasana rumahnya. Belum tentu relasi di dalam anggota keluarga di dalam rumah itu. Saya punya teman, saudara, bagaimana mereka serumah, tetapi suami dan istri tidak saling bicara. Tentu saja sudah pisah kamar, pisah lantai rumah. Saudara, ketika suasana seperti itu, apakah rumah bisa dikatakan sweet? Jadi saudara, rumah bukanlah bangunan. Rumah juga bukanlah soal lokasi. Tetapi rumah adalah kondisi dan posisi Anda sebagai apa di dalam rumah itu. Bagaimana kondisi Anda? Apakah saudara merasa aman, nyaman, tenang, damai, sukacita? Ada kasih di dalamnya karena ada Tuhan di dalamnya? Atau rumah itu seperti neraka kecil? Saudara merasa tidak nyaman, tidak betah. Ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Saudara, fungsi Anda sebagai apa? Sebagai siapa? Apakah Anda berfungsi sebagai suami, sebagai istri? Sebagai papa, sebagai mama? Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan, waktu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Saudara, ini menjadi pertanyaan pertama yang diajukan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Dan pertanyaan itu yang diajukan juga kepada kita. Di mana engkau? Di mana engkau? Itu bukan soal posisi. Bukan soal Tuhan gak tahu Adam bersembunyi di mana.
Tetapi sekarang posisi Adam itu ketika dia arahnya kemana? Karena apa saudara? Karena dosa hamartia, yaitu meleset dari sasaran. Meleset dari kekudusan Allah. Saudara, sama ketika orang memanah, harus ada sasaran. Dan harus di titik itu, di mana anak panah itu menancap. Lewat 1 mili, itu tidak tepat sasaran. Seperti itulah dosa digambarkan. Ketika Anda tidak kudus, maka Anda berdosa. Saudara, setiap hari kita berjuang, kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Ada dosa yang kita lakukan secara aktif, ada dosa yang justru karena kita diam pasif. Ketika orang tahu bagaimana dia harus berbuat baik dan dia tidak melakukan, itu sudah berdosa. Jadi ketika kita tahu kita harus melakukan kehendak Allah, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, kita harus menolong. Tapi kita tidak melakukan, itu juga dosa. Tentu saja ketika Anda katakan mencuri berdosa, berzina berdosa, iya. Itu dosa secara aktif. Tetapi justru kita sebagai orang Kristen, ketika kita egois, ketika kita berdiam diri, kita tidak peduli, itu dosa di hadapan Tuhan. Sama besarnya dengan mereka yang mencuri, yang korupsi. Saudara, oleh karena itu dosa adalah berpaling dari Allah dan berpaling kepada ciptaan, kata Augustinus. Kenapa? Karena kita tidak lagi mengarah kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, di manakah kau? Posisi kita udah bergeser nih, 1 derajat. Sehingga kita tidak lagi mengarah kepada Tuhan, tetapi kita bergeser. Saudara, bergeser 1 derajat, pasti ujungnya tidak tepat dengan sasaran. Saudara, ketika di hadapan kita bukan Allah, siapa di hadapan kita? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Terjemahan lain mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Saudara, ilah kita di zaman ini apa? Saya. Ketika saudara asik bermain games, siapa yang disenangkan? Ketika saudara browsing, saudara lihat-lihat, chatting berjam-jam, saudara tidak peduli dengan kondisi anak saudara atau pasangan saudara. Siapa yang disenangkan? Saudara, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk membuka gadget, untuk membaca berita yang sebetulnya tidak ada kaitan, tidak penting, tidak berguna, tapi hanya untuk kesenangan. Kita berapa banyak waktu kita menonton, atau kita melakukan sesuatu dengan gadget kita, saudara, yang artinya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan Allah lain, ilah lain itu adalah aku. Si aku yang disenangkan, bukan Tuhan yang disenangkan. Mari saudara, kita ada di mana? Arah Anda menghadap menentukan langkah Anda kemana. Di manakah engkau? Di mana Anda sekarang berada? Posisi Anda betul ada di rumah. Bersama keluarga. Tapi hati saudara ada di mana? Apakah hati saudara ada di orang lain yang saudara sedang pikirkan?
Apakah saudara lagi membayangkan suasana atau kondisi atau apapun yang di luar daripada kenyataan realita yang Anda hadapi? Saudara sedang punya mimpi-mimpi. Dan saya heran kalau ketika ada seorang pria 64 tahun, ketika dia selingkuh dengan wanita 51 tahun, dia berkata di samping istrinya, dia bilang, masa saya sudah setua ini, mau senang dikit nggak boleh. Saudara, senang dikit nggak boleh. Saya bilang, Pak, Bapak sekarang sudah 64 tahun, Ibu 63 tahun. Mestinya Bapak dan Ibu sekarang semakin dekat satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Akan segera dipanggil Tuhan, bukankah siap-siap harusnya. Ini kenapa masih memikirkan kesenangan. Senang yang seperti apa sih saudara? Kalau ujungnya maut, kalau ujungnya pahit, cuma awalnya kok senang. Bukankah itu jerat dari si iblis? Jadi saudara, Kejadian 39 ayat yang ke-6 menceritakan bagaimana Yusuf di rumah Potifar. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Saudara, ketika Yusuf di rumah Potifar, Yusuf disertai Tuhan. Apapun yang dilakukannya berhasil. Sehingga Yusuf mendapat kepercayaan dari Potifar. Segala miliknya Yusuf diserahkan pada kekuasaan. Segala miliknya Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, yang karena dia berhasil melakukan segala yang dipercayakannya itu, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Dan ini yang dikatakan oleh Yusuf, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Saudara, tapi Yusuf tahu, tidak semua milik tuannya itu dipercayakan kepada dia. Ada istri Potifar yang tentunya itu menjadi milik pribadi yang tidak akan diserahkan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan tentunya, pasangan kita. Tapi bukan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah mempercayakan pasangan kita ke dalam hidup kita. Menjadi milik kita pribadi. Pasal 39 ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Oleh karena itu kita tahu istri-istri itu menjadi tanggung jawab suami. Kalau sampai istri Anda selingkuh, harusnya ditanya kemana, di mana Anda para suami? Di mana engkau? Di manakah engkau? Sudah tentu ketika perselingkuhan itu terjadi pasti yang berselingkuh juga ditanya, di manakah engkau? Engkau tidak berada pada posisi yang Tuhan mau, yang di mana Tuhan ada. Sehingga kalimat pertanyaan dari Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Allah? Saudara, di hadapan Yusuf jelas adalah Nyonya Potifar. Tapi apa yang Yusuf lihat? Di antara dia dan Nyonya Potifar itu ada Allah. Sehingga tidak mungkin orang berselingkuh dengan orang lain tanpa dia berselingkuh dulu dengan Tuhan.
Karena Tuhan ada di tengah-tengah, di hadapan kita. Itulah coram Deo. Coram Deo before the face of God. Living in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Sadarkah Anda setiap saat berada di hadapan Tuhan? Yang artinya di antara Anda dan siapa atau apapun, ada Allah di tengah-tengahnya. Di hadapan kita Allah, saudara. Bagaimana kita hidup kudus? Hidup kudus dulu di hadapan Allah. Yang kita merasakan kehadiran Allah. Allah berada di sisi, di samping kita. Dia mengawasi gerak langkah kita. Dia mengetahui isi hati kita, isi pikiran kita. Bagaimana kita bisa berbuat curang, menipu Allah, membohongi Tuhan? Tidak mungkin. Saudara, dalam satu bukunya yang dikarang oleh Evita dan Agus ya, A Day of Valentine's Day, dia mengatakan begini, ketika masuk ke pernikahan yang sebenarnya banyak ternyata yang terucap dari bibir masing-masing. Apakah ini semua harus membuat pasangan suami istri berpisah dan balik badan karena barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Saudara, begitu Anda masuk ke dalam pernikahan, berapa banyak kejutan yang kita juga terkaget-kaget. Oh, kok kayak gini? Kok kayak gini? Ternyata, saudara, ya memang ternyata itu membuat kita masuk ke dalam realita kehidupan. Karena sebelumnya kita seperti ada di dalam mimpi, mabuk cinta, tutup mata sebelah. Oleh karena itu sering orang mengatakan waktu pacaran buka mata, buka telinga selebar-lebarnya. Setelah menikah tutup mata sebelah, tutup telinga sebelah. Saudara, pasangan yang bertahan dalam masa sulit adalah mereka yang mampu melewati hujan badai. Yang tidak mampu memisahkan mereka karena mereka tetap bergandengan tangan dan salah satu mau memegang payungnya. Saudara, jangan pernah lepaskan payung itu. Kalau satu terpaksa melepaskan tangannya, yang satu tetap pegang payungnya karena di bawah payung itu ada anak-anak Anda. If things get tough, remember the journey you started together. Remember why you first fell in love. Don't give up easily. Ingat ya, sekalipun kondisi kita sulit, ingat kenapa Anda jatuh cinta dengan dia. Kenapa Anda mau hidup bersama dengan dia. Ayo saudara, ketika satu orang melepaskan pegangan tangan di payungnya, satu tetap pegang payung dan memayungi. Artinya ketika satu jatuh, mulai mengkhianati. Ingat, yang satu tetap bertahan, saudara. A perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other. Pernikahan sempurna karena ada dua orang yang tidak sempurna, yang mereka menolak untuk menyerah satu dengan yang lain. Ada satu kisah, saudara, di dalam film Fireproof, di mana suami ini mengalami satu pergumulan. Dia mau kembali mencintai istrinya, tetapi istrinya seperti menolak. Enggak mau lagi. Dan suami ini mulai menyerah. Jadi saudara, keluarga adalah sarana untuk bertumbuh. Keluarga bukan untuk saudara bahagia. Jadi saudara, ketika kita berkeluarga, alasan dan maksud Tuhan melalui pernikahan kita
adalah bertumbuh. Jadi saudara, ketika pasangan Anda bukan orang yang sempurna, sama seperti Anda juga bukan orang sempurna. Jadi dua orang yang tidak sempurna ini bersatu untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi. Pasangan Anda adalah milik Tuhan yang dipercayakan dan dititipkan kepada Anda. Saudara, dia menjadi milik Anda sementara dipercayakan. Karena apa? Karena ketika saudara atau pasangan Anda dipanggil Tuhan pulang, sudah selesai tugas Anda sebagai pasangan. Jadi saudara, selama Tuhan belum menceraikan melalui maut, ya artinya saudara tetap harus menjalankan tugas panggilan Anda, di mana Anda bertanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan saja. Ketika pasangan suami istri diteguhkan di dalam pernikahan kudus, ada Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah yang meneguhkan. Dan mereka berjanji bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah. Jadi waktu mereka berjanji di hadapan Allah, perjanjian ini adalah segitiga. Bukan hanya suami dan istri tetapi ada Tuhan. Tapi seringkali ketika mereka berjalan keluar dari pintu gereja, Allahnya ditinggal. Allah itu harus ikut masuk ke dalam pernikahan Anda sehari lepas sehari. Anda mau melakukan apa saja, ingat ada Tuhan di antara suami dan istri. Pernahkah Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan bolehkah saya meninggalkan suami saya? Atau suami mengatakan, Tuhan saya udah gak tahan lagi sama istri saya. Anda harusnya bertanya, karena perjanjian ini bukan hanya melibatkan suami dan istri. Dan herannya, biasanya Anda bertanyanya kepada anak-anak. Yang dimana waktu Anda menikah, anak-anak itu belum hadir dalam hidup Anda. Justru kenapa Anda bertanya kepada anak bukan kepada Tuhan, yang ketika mengawali pernikahan Anda, yaitu Anda berdua bersama dengan Tuhan. Tugas Anda adalah mengasihinya dan tugas Tuhan memperbaikinya. Jadi saudara, ayolah, hiduplah dan perlakukanlah mereka seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda bersamanya. Anda gak pernah tahu kapan pasangan Anda dipanggil Tuhan pulang. Kita mengalami pandemi COVID-19. Orang itu yang tadinya sehat-sehat hanya dalam waktu 1 minggu sudah pulang. Bukan cuma suami, juga istri, juga mantu, anak, cucu. Saudara sedih sekali. Rasanya kepergian sekarang begitu makin cepat, makin mudah. Jadi saudara, when couples love God first, they love each other better. Gimana caranya supaya Anda bisa mengasihi pasangan, mengasihi Tuhan lebih dulu? Seperti sebuah segitiga, saudara. Bagaimana istri dan suami kalau dia makin mengasihi Tuhan, maka hubungan dia juga makin dekat. Jadi saudara, salah satu di dalam bukunya C.S. Lewis yang berjudul The Great Divorce, saudara, dia mengatakan neraka itu luas sekali, lebar, yang mana masing-masing orang mengambil jarak, tidak mau berhubungan satu dengan yang lain. Ya sudah, itulah sebetulnya menjadi ciri daripada neraka, di mana orang egois, tidak mau disentuh apalagi menyentuh, hidup untuk diri sendiri.
karena tidak mau mengampuni. Saya tidak mau dilukai. Saya tidak mau terluka. Saudara, bukankah ketika kita mencintai, kita harus siap dilukai dan terluka. Dia katakan di dalam buku itu juga, there are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says, in the end, thy will be done. Saudara, dikatakan ada dua orang pada akhirnya. Yang seorang mengatakan, thy will be done. Tuhan, jadilah kehendakmu padaku. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi pilihan yang lain. Ada orang jenis kedua, yang mana Tuhan berkata, thy will be done. Jadilah kehendakmu. Kalau yang pertama, orang yang datang kepada Tuhan mengatakan thy will be done. Sedangkan orang yang kedua, Tuhan yang berkata, sakarepmu dewe, jadilah apa maumu. Yang artinya ya udah, kalau kamu mau selingkuh sana. Kalau kamu mau berdosa sana. Saudara, kita paling takut kalau Tuhan membiarkan kita berdosa. Membiarkan kita untuk berkancah di dalam jurang dosa. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 8 mengatakan, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Saudara, kasih tidak pernah berkesudahan. Selalu melindungi, selalu percaya, selalu punya pengharapan, selalu bertahan di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi yang sulit. Di dalam buku Maximum Marriage karangan Stephen Chan dan Gregory Slayton, di situ dikatakan God wants us to thrive, not just survive in marriage. Tuhan mau melalui pernikahan kita berkembang, kita melayani Tuhan. Tuhan enggak cukup puas kalau kita cuma berjuang di dalam pernikahan. Tapi justru melalui pernikahan, dua pribadi, dua menjadi satu. Di situ Tuhan dipermuliakan. Tuhan membenci perceraian. Bahkan Tuhan sangat komit, saudara, dengan pernikahan kita. Karena apa? Karena pernikahan adalah idenya Tuhan. Desainnya Tuhan. Dia mau pernikahan itu utuh, kuat. Karena dia yang memulai. Dia menginisiatif. Dia pasti akan menjaga. Dia akan memelihara pernikahan yang Tuhan sudah jadikan. Dia yang sudah memulai, dia akan menjaga sampai akhir. Saudara, apa itu home? Saudara, ketika Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 mengatakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Saudara, home kita, ketika Tuhan berada di sisi kita, di mana aku berada, di situ engkau juga berada. Kalau Tuhan beserta Anda, apakah Anda sedang bersama Tuhan? Harusnya, saudara, kalau Tuhan bersama kita, ya kita bersama Tuhan. Cuman seringkali kita nggak sadar Tuhan ada di sisi kita.
Ketika kita down, kita tanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan ada di sisi kita. Ketika kita berdosa, kita pikir Tuhan gak lihat, Tuhan gak tahu. Tuhan ada di samping Anda melihat apa yang saudara lakukan. Mungkin dia menangis terseduh-seduh. Dia kecewa, dia sedih, dia berduka ketika melihat saudara dan saya berdosa. Mari saudara, Tuhan mau bersama-sama dengan Anda dan dengan saya bukan hanya di kekelaman, tapi juga di kekekalan. Saudara, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di situ tangan Tuhan menyertai. Di sini dikatakan, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Aku tidak takut, for you are close beside me. Karena engkau begitu dekat di sisiku. You are with me. Dan janji Tuhan diberikan di dalam Mazmur 23 ayat 6. I will dwell in the house of the Lord forever. Aku akan diam di rumah Tuhan. Aku akan tinggal. Aku akan pulang ke rumah Tuhan. Tinggal bersamanya selama-lamanya. Bukankah itu janji Tuhan bagi kita orang percaya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Sumber kuat kami hanya padamu. Ketika badai kehidupan, cobaan, godaan yang Engkau izinkan kami boleh alami, kiranya kami tetap kuat. Karena ada Engkau bersama kami. Kami sadar Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu biarlah kami seperti ranting yang terus menempel pada pokok anggur. Sehingga hidup kami boleh terus berbuah, bahkan semakin lebat. Jaga kehidupan keluarga kami Tuhan, relasi suami istri, relasi orang tua anak. Kiranya kami membuat home kami seperti surga kecil. Karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ada kasih yang menutupi segala pelanggaran, menutupi segala kesalahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang boleh menaungi, menutupi lubang-lubang yang ada di dalam keluarga kami. Pakai keluarga kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Memberitakan tentang kasih Tuhan. Memberitakan tentang pengampunan Allah. Memberitakan tentang kesukaan yang Tuhan berikan. Ketika Engkau hadir Tuhan, maka sukacitamu menjadi penuh di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.